Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang solih dan solihah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam pembelajaran online di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas ataupun mempelajari tentang perilaku terpuji yang ada hubungannya dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Namun sebelum kita melanjutkan terhadap materi yang akan kita pelajari pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu, yang mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita kelancaran dalam mempelajari materi yang akan kita pelajari ini. Kita sama-sama membaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rezeki yang halal lagi baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak yang soleh dan solihah, kita langsung saja masuk kepada materi, yaitu tentang husnudzon ataupun berbaik sangka. A. Pengertian perilaku husnudzon. Husnudzon artinya berbaik sangka. Lawan katanya adalah suudzon yang artinya berburuk sangka. Suudzon ini termasuk akhlak tercela karena mendatangkan kerugian. Sungguh tepat jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang berperilaku berburuk sangka. Berbaik sangka atau husnudzon yang harus Anda ketahui itu adalah perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Sebagaimana ini terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Nanti bisa Anda lihat ayat Al-Qur'annya di buku PAI. Di sana dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka atau jauhilah berburuk sangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Itu salah satu dalil yang berhubungan dengan perilaku suudzon atau berburuk sangka. Larangan-larangan bagi seseorang untuk berburuk sangka kepada orang lain. Di sini bisa langsung Anda lihat B, contoh perilaku husnudzon. Yang pertama ada husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala artinya berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta dan segala isinya. Orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa selalu bersyukur atas semua kenikmatan darinya dan bersabar atas semua cobaan. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Allah telah memberikan karunia kepada kita. Allah telah memberikan kenikmatannya kepada kita semua, yang mana kenikmatan dan karunia-Nya itu tak ternilai harganya kepada manusia. Maka untuk itu sudah seharusnya bagi kita sebagai manusia untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana kalau seandainya ada seseorang yang terkena musibah, apakah kita harus bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah? Tentu tidak. Karena cobaan yang Allah berikan kepada manusia itu adalah bukan kehendak yang buruk bagi hambanya. Suudzon itu tidak bertujuan untuk menyakiti hambanya, tetapi untuk menguji ketaatan, keimanan dan kesabarannya. Sejauh mana keimanan seseorang itu, maka Allah turunkanlah musibah. Jadi musibah ini, musibah yang Allah turunkan itu bukan untuk menyakiti, tapi itu untuk menguji keimanan seseorang. Makanya di sini ada syukur ya. Ketika kita sudah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan timbul rasa sabar terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua adalah husnudzon terhadap diri sendiri. Berbaik sangka terhadap diri sendiri. Seseorang yang percaya diri tentu akan yakin terhadap kemampuan dirinya, sehingga ia berani mengeluarkan pendapat dan berani pula melakukan suatu tindakan. Sebaliknya, seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan apabila tidak percaya diri tentu akan memperoleh kerugian dan mungkin bencana. Jadi kita terhadap diri sendiri itu harus berbaik sangka. Sehingga dengan berbaik sangka tersebut timbullah rasa percaya diri. Nah, timbul percaya diri ini merupakan sesuatu jalan terbaik yang harus dimanfaatkan oleh seseorang untuk senantiasa meraih cita-cita dan harapannya. Karena orang yang tidak percaya diri itu tentu akan memperoleh kerugian dan mungkin bencana. Suatu kesempatan yang seharusnya bisa dia lewati dikarenakan tidak pernah percaya diri, maka itu akan menjadi kerugian bagi dirinya sendiri. Jadi anda yang soleh-solehah, pernahkah kita semua mengalami kesulitan hidup? Ketika kita pernah, bagaimana cara kita menyingkapinya? Nah, ini seseorang yang berbaik sangka kepada diri sendiri akan memiliki sikap percaya diri, optimis dan bekerja keras. Sebaliknya seseorang yang berburuk sangka kepada diri sendiri, ia akan merasa pesimis, tidak percaya diri dan malas berusaha. Untuk itu, usahakan anda semuanya senantiasa berbaik sangka terhadap diri, senantiasa percaya terhadap diri sendiri. Yang kedua, salah satu bagian daripada berbaik sangka kepada diri sendiri itu adalah gigih. Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata gigih berasal dari bahasa Minangkabau yang artinya berkeras hati, tabah dan rajin. Sikap dan perilaku gigih termasuk akhlakul karimah yang hendaknya diterapkan antara lain dalam hal berikut. Pertama, menuntut ilmu. Yang kedua, bekerja mencari rezeki yang halal. Yang ketiga, berinisiatif. Jadi gigih ini itu sangat berhubungan sekali dengan rajin ya. Rajin di sini itu menyangkut rajin dalam menuntut ilmu, rajin dalam bekerja mencari rezeki yang halal, dan rajin dalam berinisiatif. Orang yang selalu berhusnudzon kepada diri sendiri, maka sifat gigih ini akan selalu timbul dalam dirinya, baik itu dalam menuntut ilmu, bekerja mencari rezeki yang halal, maupun dalam berinisiatif. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah husnudzon terhadap sesama manusia. Ketika seseorang sudah berhusnudzon kepada sesama manusia, maka akan timbul pertama kehidupan berkeluarga. Jadi husnudzon terhadap sesama manusia itu bisa dimulai daripada kehidupan berkeluarga. Tujuan hidup berkeluarga yang islami adalah terbentuknya keluarga atau rumah tangga yang memperoleh ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahagia serta sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Itu tujuan hidup berkeluarga. Nah, di sini supaya kita bisa mencapai tujuan hidup berkeluarga,
maka kita ini harus bisa berhusnudon, berbaik sangka terhadap sesama manusia, terutama di keluarga kita sendiri. Bagaimana kita harus percaya diri menyuruh kepada adik-adik kita, menyuruh kepada orang yang berada di bawah kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memperoleh ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang pertama. Jadi berhusnudon terhadap sesama manusia itu bisa dimulai dengan kehidupan berkeluarga. Jadi dalam kehidupan berkeluarga ini antara anak, orang tua dan juga yang lainnya itu harus senantiasa berhusnudon satu sama yang lainnya, sehingga tidak ada kata-kata ataupun tidak ada prasangka-prasangka buruk antara satu dan yang lainnya. Yang kedua, husnudon terhadap sesama manusia itu bisa dilihat dari kehidupan bertetangga. Kehidupan bertetangga dianggap saling berprasangka baik dan tidak saling mencurigai jika antara lain bersikap dan berperilaku, satu saling menghormati dan kedua berbuat baik kepada tetangga. Karena kehidupan bertetangga ini sangat penting sekali untuk kita laksanakan, karena orang itu sangat membutuhkan orang lain. Jadi saling membutuhkan. Nah, ketika seseorang saling membutuhkan dan kehidupan di masyarakat ini ingin aman, tidak ada gontok-gontokan dan tidak ada permasalahan, maka yang harus ditanamkan di dalam kehidupan bertetangga ini adalah harus berbaik sangka kepada siapapun. Sikap berbaik sangkanya pertama harus saling menghormati satu dengan yang lainnya. Kedua, harus berbuat baik kepada tetangga. Jangan sampai ada tetangga yang merasa tersakiti oleh ucapan kita, merasa tersakiti oleh perbuatan kita. Karena muslim yang baik itu adalah muslim yang mampu menjaga tetangganya dari semua ucapan dan perilakunya. Itulah kehidupan bertetangga yang harus ananda pahami, karena kita hidup dimanapun kita berada, kita senantiasa akan punya tetangga. Berbuat baiklah terhadap tetangga supaya kehidupan kita ini semakin nyaman, semakin aman dan semakin damai, ya. Gitu. Selain daripada kehidupan berkeluarga, kehidupan bertetangga, husnudon ini harus kita laksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang mana tujuannya adalah terwujudnya kehidupan yang aman, tentram, adil, makmur di bawah ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sikap dan perilaku terpuji yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu antara lain, pertama, generasi tua menyayangi generasi muda, sedangkan generasi muda harus menghormati generasi tua. Yang kedua, semua anggota masyarakat atau sesama warga negara hendaknya saling menolong dalam kebaikan serta ketakwaan, dan juga saling menolong dan jangan saling menolong dosa serta pelanggaran. Ini salah satu perbuatan yang harus kita laksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara supaya terwujud kehidupan yang amal, terwujud kehidupan yang aman dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut membiasakan diri berperilaku husnudon. Seorang muslim atau muslimah yang berperilaku husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala tentu akan senantiasa bertakwa kepadanya dimanapun dan kapanpun ia berada. Serta mereka yang berhusnudon terhadap diri sendiri tentu akan membiasakan diri bersikap dan berperilaku terpuji yang bermanfaat bagi dirinya. Itu salah satu membiasakan diri, manfaat daripada membiasakan diri untuk berperilaku husnudon. Jadi berhusnudonlah kepada Allah, berhusnudonlah kepada diri sendiri, dan berhusnudonlah kepada sesama manusia, ya. Yang mudah-mudahan dengan membiasakan diri kita berperilaku husnudon kepada orang lain, berperilaku husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berperilaku husnudon terhadap diri sendiri, mudah-mudahan kita senantiasa bisa bersifat dan berperilaku terpuji yang bermanfaat khusus untuk diri sendiri dan umumnya untuk orang lain, dan juga kita senantiasa akan mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang soleh dan solehah, Ustaz harapkan di dalam mempelajari bahasan ini, Ustaz harap semuanya bisa
menimbulkan dalam dirinya selalu berbaik sangka kepada orang lain. Berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada diri sendiri, dan berbaik sangka kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan mempelajari bahasan ini Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan kita senantiasa menerima semua takdir yang Allah berikan kepada kita semua. Akhirnya untuk materi ini kita akhiri sampai di sini dulu. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.